Selamat malam teman-teman guru, salam sehat untuk semua, salam jumpa untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini, teman-teman sudah turut serta hadir di dalam kegiatan presentasi materi salah satu modul dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Tapi sebelum melanjutkan kegiatan ini, kita buka dengan doa dan mohon doa dipimpin oleh Ibu Guru Yulia Kamudi. Kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan memulai doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu bagi kami, atas perlindungan-Mu, sehingga kami semua boleh Kau pertemukan kembali, meskipun hanya secara virtual, secara daring lewat Zoom meeting ini. Kiranya Engkau senantiasa membimbing jalannya kegiatan kami pada malam hari ini, yaitu sosialisasi tentang materi budaya positif. Kiranya ini semua boleh menjadi pengetahuan yang baru bagi kami semua, dan kami dapat membagikannya kepada sesama kami, agar itu boleh bermanfaat bagi kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Kiranya Engkau mau menuntut kegiatan kami di malam hari ini, agar boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya juga Engkau mau memberkati, Engkau mau menuntun Ibu Lady yang akan memberikan materi pada malam hari ini, agar dia dapat memberikan materi dengan baik, agar kami semua dapat memahami materi yang diberikan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Yuli sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Semoga harapan yang sudah dipanjatkan dalam doa boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, ibu-ibu guru yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini, saya akan share screen materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan ini. Untuk materi sesuai dengan modul dalam materi pendidikan guru penggerak, yaitu saya ambil budaya positif. Jadi yang akan ditayangkan pada malam hari ini dalam keseluruhan presentasi tentang materi budaya positif. Saya sedikit mengutip apa yang dikatakan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi cocoklah dengan doa pembuka tadi. Semoga apa yang akan saya presentasikan ini boleh bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi orang lain yang nantinya kita bagikan tentang materi budaya positif. Dan dalam kegiatan ini, tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah suara saya kedengaran? Jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Oke. Dan apakah tayangan saya dapat terlihat oleh teman-teman? Dapat terlihat, Ibu. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Nanti dalam kegiatan ini, hal-hal yang kita sepakati selama kegiatan Zoom. Pertama, selama kegiatan presentasi, diharapkan teman-teman memute-kan audio atau mematikan, menonaktifkan audio. Tapi nanti ketika kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan,
silakan raise hand. Ya, boleh mengangkat tangan, mengacungkan tangan. Kemudian video mohon tetap diaktifkan. Kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya, dan juga ketika bertanya ataupun menyampaikan ide, mari kita saling menghargai satu dengan yang lain supaya Zoom ini atau kegiatan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mari kita lihat tentang materi budaya positif. Kita lihat apa sebenarnya budaya positif itu. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan ini atau kebiasaan-kebiasaan ini kita lakukan. Semuanya tentu terarah kepada murid. Dengan maksud apa kita lakukan ini? Sebagai guru dalam kaitan dengan pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa kita guru menuntun anak didik dari kodratnya, dari kodrat alam, kodrat zaman, agar anak boleh berkembang, yang pada akhirnya boleh mencapai tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Nah, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau kebiasaan yang kita lakukan di sekolah ini, jadi pada intinya berarah kepada kepentingan atau kebutuhan murid, sehingga pada akhirnya murid-murid kita boleh berkembang dan mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Itulah tujuan pendidikan menurut tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Sehingga sangat pentinglah budaya positif ini kita terapkan di sekolah kita. Lanjut, mari kita lihat bagaimana terjadinya perubahan paradigma atau cara pikir tentang budaya positif dalam menerapkan budaya positif. Untuk membangun budaya positif di sekolah, apa yang seharusnya kita lakukan? Yang seharusnya dilakukan yaitu sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, inilah harapan, impian kita agar anak-anak didik kita, murid-murid kita mencapai apa yang menjadi cita-cita dari tokoh pendidik Ki Hajar Dewantoro, tetapi juga merupakan cita-cita kita semua, yaitu anak-anak, murid-murid boleh mencapai kebahagiaan dan keselamatan melalui apa? Melalui membangun budaya yang positif. Jadi ketika kita membangun budaya positif di sekolah, maka anak-anak kita mampu berpikir, mereka dapat berkreasi, mereka dapat bertindak, mencipta secara merdeka. Merdeka di sini bukan berarti mereka bertindak sewenang-wenang, ya. Tetapi merdeka di sini berarti mereka bebas mengekspresikan ide mereka, pendapat mereka, bahkan mereka berkreasi dan menjadi murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tetapi di dalam menciptakan budaya positif sekolah, kita terjadi miskonsepsi tentang kontrol kita sebagai guru. Mana miskonsepsi tentang kontrol kita sebagai guru? Menurut Dr. William Glasser, ada beberapa ilusi guru untuk menciptakan budaya positif sekolah yang padahal sebenarnya bukan seperti itu. Yaitu ilusi guru mengontrol. Guru memiliki ilusi bahwa dengan mengontrol murid, budaya positif akan tercipta. Begitu juga ilusi guru bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu menciptakan budaya positif.
Begitu juga ilusi guru bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi guru bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata pemahaman ini sangatlah berbeda dengan pemahaman yang akan kita lihat selanjutnya. Bagaimana sebenarnya membangun budaya positif di sekolah. Ternyata pemahaman-pemahaman ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini jauh dari hal yang seharusnya kita lakukan. Mari kita lihat perubahan paradigma atau cara pandang, cara berpikir dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, teori kontrol ini inilah yang nantinya menjadi peran dari kita sebagai guru pendidik di sekolah. Dalam stimulus respon kita lihat pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak seperti itu. Kalau dalam teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan kita memaksakan pandangan kita harus sama dengan orang lain, atau kita memaksakan pandangan orang lain harus sama dengan kita. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita melakukan perilaku yang tidak sesuai, bukanlah kita menganggap itu satu hal yang buruk karena dia melakukan kesalahan. Tetapi dari tindakan kesalahan yang dia lakukan sebenarnya ada tujuan yang akan kita capai, bahkan anak akan capai. Nanti kita lihat sebentar itu dalam materi restitusi. Nah, begitu juga dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nanti kita lihat bagaimana ungkapan dari tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro tentang disiplin diri. Jadi, kita bukan sekedar mengontrol orang lain, tetapi yang paling utama bagaimana kita mengontrol diri kita. Ya, jadi saya bisa mengontrol orang lain kalau dalam stimulus respon, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Seperti dalam miskonsepsi tadi ya, apa yang dikatakan oleh pengamat tokoh, bahwa dalam membentuk budaya positif bukan karena paksaan dari seorang guru ya. Nanti kita lihat juga itu dalam restitusi. Tetapi melalui teori kontrol bahwa untuk membawa budaya positif menuju budaya positif baru harus ada kolaborasi. Kolaborasi itu dari siapa? Ya tentunya dari pihak-pihak atau warga sekolah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siapa saja yang terlibat, bahkan sampai pada orang tua atau juga masyarakat lingkungan sekitar. Dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, artinya kesepakatan bersama. Nanti kita lihat itu sebentar dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di dalam menciptakan pilihan-pilihan yang akan disepakati bersama untuk membangun budaya positif. Selanjutnya dalam stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi guru tidak menganggap ketika anak berbuat salah, kemudian guru memberikan nasihat, guru merasa senang, merasa menang, kemudian murid kalah. Tidak ya. Nanti kita lihat juga itu nanti sebentar pada restitusi. Lanjut kita lihat sepintas pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kembali tadi ya dalam
perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Jadi kita juga bukan hanya memerintah orang lain, tetapi harus memerintah diri sendiri untuk menuju pada disiplin. Kendati itu dikatakan merdeka. Lanjut. Bagaimana disiplin positif dan motivasi? Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa di mana ada kemerdekaan, jadi dalam hubungan dengan pengertian merdeka tadi ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, dengan disiplin positif dan motivasi. Menurutnya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi dari pemahaman Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka dan disiplin itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri yang melakukan itu. Jadi bukan nanti orang lain atau pihak lain, tetapi dari diri kita sendiri yang berusaha untuk mendisiplinkan diri. Jadi seperti kembali tadi ya, dalam penjelasan pertama, jadi kita cakap buat untuk memerintah diri sendiri. Jadi begitu juga ketika di dalam disiplin positif. Jadi disiplin positif itu berawal harus dari diri kita sendiri. Kemudian kita mengarahkannya kepada orang lain. Tetapi intinya itu semua dari diri kita. Nah, mari kita lihat apa hubungan membentuk budaya positif dengan teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada orang yang mau melakukan hal-hal baik, mau melakukan hal-hal positif, mau melakukan hal yang menunjukkan disiplin karena apa? Cuma karena mau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Coba kita lihat kadang murid-murid kita atau mungkin juga diri kita mengalami pengalaman kita menghindari hukuman karena dari pihak luar. Jadi itu motivasi eksternal. Jadi kita berpikir, kalau saya lakukan itu, apa yang akan terjadi terhadap diri saya? Jadi itu karena dari pihak luar, bukan karena dari dalam diri kita. Jadi kita menghindari melakukan hal yang tidak baik hanya karena menghindari hukuman atau menghindari penilaian dari orang lain. Nah, kedua, ada motivasi orang melakukan hal baik, orang melakukan budaya positif ini hanya karena mau mendapat imbalan atau penghargaan. Misalnya, saya mau datang cepat di sekolah supaya saya diberi penghargaan. Saya mau lakukan ini, saya mau mengerjakan ini, supaya saya dinilai baik oleh pimpinan saya. Atau seperti murid, saya datang cepat di sekolah supaya saya mendapat pujian dari guru. Jadi itu motivasi dari luar, motivasi eksternal, bukan dari di dalam diri. Nah, yang paling inti motivasi perilaku manusia yaitu motivasi dari dalam diri, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu kalau dari dalam dirinya, dia melakukan hal-hal baik, dia melakukan hal-hal positif bukan karena nanti dilihat orang, nanti dipuji orang, nanti diberi nilai bagus, atau nanti diberi penghargaan. Tetapi intinya dia melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik itu karena apa? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Jadi itu ya inti atau menjadi tujuan dari disiplin positif, budaya positif. Kita melakukan hal-hal yang positif, kita melakukan hal-hal yang baik karena
kita sendiri yang menghargai diri kita. Bukan mengharapkan supaya dihargai oleh orang lain, bukan supaya dipuji atau menghindari hukuman, tetapi tujuan utama adalah karena kita menghargai diri kita sendiri. Lanjut. Nah, untuk dapat melaksanakan budaya positif, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai warga sekolah? Sebagai warga sekolah, kita harus membuat satu keyakinan lewat satu kesepakatan, bukan aturan. Ya, karena kalau aturan itu sekedar anak, murid, atau kita mendengarkan aturan, kemudian mengikuti aturan-aturan itu. Tetapi kalau keyakinan, itu kita dengar, dan kita laksanakan serta kita memang sungguh-sungguh dalami. Karena dari keyakinan ini yang merupakan kesepakatan bersama, dilakukan bersama, tanpa melihat perbedaan yang ada dalam satu lingkungan. Baik itu secara umum sekolah ataupun juga kelas. Nah, apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, disiplin, itu dia bersifat umum, tidak bersifat kelompok. Jadi itu menjadi kesepakatan bersama, menjadi satu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah untuk dilaksanakan. Ya, kemudian keyakinan itu biasanya karena menjadi kesepakatan bersama itu berasal dari motivasi intrinsik di dalam diri sendiri. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk melaksanakannya karena lebih pada keyakinan, bukan pada peraturan. Kita lihat contoh yang sudah saya lakukan di sekolah, atau khususnya di kelas saya, kelas 7B. Keyakinan yang kami sepakati bersama, jadi saya dengan anak-anak, murid-murid di kelas saya, kelas 7B, contoh keyakinan yang kami sepakati bersama, bersikap jujur. Jadi jujur ini dia universal, umum. Jujur ini pasti semua orang menginginkannya. Tidak hanya laki-laki yang ingin jujur, atau hanya perempuan, atau mungkin hanya yang beragama Katolik saja yang ingin jujur, atau beragama Protestan saja, tidak. Tetapi jujur ini merupakan keinginan, impian dari semua orang, siapa saja, dia mau agama apa, dia suku apa, suku dari mana, pasti semua mengharapkan semua dapat bertindak jujur. Kemudian juga disiplin, teristimewa di sekolah, disiplin belajar, disiplin ketika beribadah, disiplin waktu datang cepat, datang tepat waktu. Disiplin ini juga diharapkan oleh semua orang, tidak hanya sekelompok. Ya, bukan hanya kelompok tertentu yang menginginkan disiplin, tetapi semua. Saling menghormati. Saling menghormati juga sangat diharapkan oleh semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Memberi salam. Ya, jadi inilah kesepakatan, contoh kesepakatan kelas yang saya dan anak-anak saya kelas 7B buat bersama untuk dilaksanakan bersama. Nah, jika kesepakatan ini yang sudah disepakati bersama sebagai keyakinan kelas, jika ada yang tidak melakukannya, apa yang akan mereka alami? Hukumankah atau konsekuensi? Nanti sebentar kita akan lihat dalam penerapan budaya positif, ketika murid tidak melakukan kesepakatan, apa yang harus dia lakukan. Di sini ada contoh bahwa ketika ada anak yang tidak mengikuti ibadah, padahal itu sudah menjadi kesepakatan ya, bahwa harus datang cepat. Jadi kalau dia datang cepat berarti dia mengikuti ibadah pagi. Nah, dia harus beribadah sendiri di depan sudut doa. Nah, itu konsekuensi atau hukuman.
Nanti sebentar kita lihat ya apa sebenarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini merupakan salah satu konsekuensi yang dilakukan oleh murid ketika dia tidak mengikuti ibadah. Karena apa? Karena dia datang terlambat, tidak tepat waktu. Lanjut, mari kita lihat perbedaan hukuman dan sanksi, sanksi atau konsekuensi. Hukuman akibatnya sesuatu yang menyakitkan akan terjadi terhadap anak. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi yang akan dia lakukan. Walaupun sebelumnya dia tidak lakukan, tetapi pada akhirnya dia juga akan lakukan. Nanti kita lihat bagaimana itu dalam proses restitusi. Kemudian kalau hukuman, pasti akan membuat anak sakit. Baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Karena pasti akan menimbulkan, meninggalkan hal-hal yang menyakitkan dalam hati. Sehingga itu pasti akan hilang tetapi dalam waktu jangka yang lama. Berbeda dengan konsekuensi, ketika kita memberikan konsekuensi anak yang tidak melakukan apa yang menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan, itu hanya membuat dia tidak nyaman. Itu pun hanya dalam waktu jangka pendek. Seperti contoh tadi, ketika anak tidak mengikuti ibadah pagi bersama-sama dengan teman, konsekuensinya dia harus beribadah sendiri. Nah, apakah itu menyakitkan untuk dia? Mungkin dia merasa tidak nyaman karena harus beribadah sendiri. Tetapi itu dalam jangka waktu pendek, tidak lama dan tidak membuat dia rasa sakit. Entah sakit fisik ataupun sakit hati. Hanya dia merasa tidak nyaman karena dia harus beribadah sendiri. Ya, jadi itu beda hukuman dan sanksi. Kemudian kalau hukuman, anak akan membenci disiplin, kedisiplinan. Pasti dia akan tidak suka dengan kedisiplinan karena selalu disertai dengan hukuman. Nah, berbeda dengan konsekuensi, anak akan menghargai hukuman. Seperti tadi, ketika anak harus beribadah sendiri, pada akhirnya dia yang akan membentuk dirinya, akan keluar dari dalam dirinya. Dia akan sadar dengan sendirinya, oh ya, ternyata saya harus beribadah bersama-sama dengan teman, saya harus datang lebih cepat, supaya tidak berdoa atau beribadah sendiri. Nah, kemudian kalau hukuman sifatnya paksaan. Anak-anak melakukan itu sebagai satu aturan, bukan sebagai satu keyakinan. Jadi dengan terpaksa dia harus melakukan itu. Takut jangan sampai mendapat hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu sebagai satu stimulus tanggapan. Jadi anak menanggapi itu secara positif. Dia akan laksanakan dengan sendirinya. Jadi ada stimulus tanggapan, menanggapi. Bukan karena terpaksa. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Menyakiti diri sendiri di sini artinya apa? Karena rasa sakit seperti yang sebelumnya dalam penjelasan awal bahwa itu akan membuat anak sakit, akhirnya itu akan tertanam dalam diri anak. Akhirnya itu yang membuat dia sakit, menyakiti diri sendiri. Karena perasaan yang bertahan lama itu tinggal di dalam hatinya, di dalam dirinya. Sementara kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, seperti tadi ketika dia terlambat, harus beribadah sendiri, dia akan terdorong. Oh ya, kalau begitu, berikutnya saya harus datang cepat. Ya, karena yang kita berikan itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi. Kemudian, kalau hukuman itu akibatnya konsep diri yang buruk. Biasanya dari kita sebagai guru, pendidik akan katakan, kamu memang sudah biasa terlambat. Jadi kita sudah memberikan konsep yang buruk terhadap diri anak tersebut, yang pada akhirnya juga berakibat buruk bagi anak. Dia akan merasa kecil hati, dia mungkin tidak mau lagi berkembang, karena konsep buruk yang kita telah berikan, ungkapkan kepada anak itu. Tetapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Jadi akan ada perubahan, bahkan perubahan itu dari diri anak sendiri. Kita hanya menuntun. Nanti juga ada hubungan dengan restitusi sebentar. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana
anak itu akan menyadari sendiri kesalahan yang dia buat yang pada akhirnya membawa perubahan. Nah, selanjutnya hukuman biasanya mengakibatkan anak menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, maka dia menyembunyikan kesalahan yang dia buat. Berbeda dengan konsekuensi. Karena kita akan memberikan konsekuensi, maka mengajak atau mendorong anak untuk mematuhi aturan. Jadi ada hubungan dengan di atas. Anak menyesuaikan diri ya dengan keyakinan atau kesepakatan yang dibuat. Kemudian hukuman akibatnya ada rasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Karena biasanya ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan hukuman, biasanya keluar emosi marah dari guru. Atau sebaliknya juga ada perasaan marah dari murid karena kita marah padanya. Atau anak juga akan merasa bersalah, merasa dipermalukan. Nah, hal-hal inilah yang harus kita hindari karena bisa mengakibatkan anak dia merasa kecil sehingga tidak mau lagi mengembangkan diri. Jadi jangan sampai kita guru mematikan cita-cita anak. Kita mematikan karakter anak, ya. Karena yang kita lakukan adalah hukuman. Nah, sebaliknya dengan konsekuensi, memang anak akan kehilangan hak. Mungkin kalau dia terlambat, dia tidak akan mengikuti pembelajaran di awal itu. Tetapi, atau juga membuat dia tidak nyaman, merasa diasingkan. Tetapi, kalau sebagai konsekuensi, kita akan menambahkan jam untuk anak tersebut. Walaupun di awal dia akan kehilangan hak mengikuti pembelajaran karena terlambat, tetapi sebagai guru, sebagai konsekuensi yang akan kita berikan, kita akan menambahkan jam. Biasa ada di sekolah memang saya lihat, karena anak terlambat mengikuti jam pelajaran tersebut, guru menambahkan jam khusus untuk anak tersebut. Ya, baik. Mari kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini ada hubungan dengan anak-anak ketika dia tidak melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi ada hubungan ya, ketika kita berusaha membangun budaya positif, kemudian di dalam membangun budaya positif itu tidak terlaksana karena keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan oleh murid-murid, kita lihat apa alasan anak-anak tidak melaksanakan keyakinan kelas. Itu karena dasarnya kebutuhan dasar manusia yang ada di dalam anak itu tidak tercipta di dalam dirinya. Kita lihat, manakah 5 kebutuhan dasar manusia? Pertama, survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi misalnya ya, kesepakatan kelas itu seperti dia harus datang cepat, hadir pada lebih awal ya di pagi hari, supaya boleh beribadah bersama sebelum masuk kelas. Nah, mengapa dia terlambat? Mungkin karena kesehatannya terganggu, dia sakit, atau mungkin letak rumahnya yang jauh, sehingga sulit dia menjangkau transportasi datang ke sekolah. Atau makanan, mungkin pada saat itu dia belum makan, sehingga harus menunggu makanan yang dibuat oleh orang tuanya baru dia datang ke sekolah. Jadi itu ya. Jadi kita melihat juga alasan mengapa keyakinan kelas yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh anak. Karena kebutuhan hidup ini yang tidak terpenuhi pada diri anak. Sehingga apakah pantas kita menghukum seorang anak yang terlambat karena kesehatannya terganggu? Dia datang terlambat karena mungkin tiba-tiba perutnya sakit. Atau karena rumahnya yang sangat jauh dari sekolah. Atau karena dia harus menunggu makanan yang dibuat oleh orang tuanya. Dia harus sarapan dulu baru datang di sekolah. Atau dia harus menunggu makanan yang harus dibawanya ke sekolah. Jadi kita lihat ya seperti itu. Kita juga perlu berrefleksi. Lanjut, fun, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, biasanya dalam kegiatan pembelajaran,
Tiba-tiba ada anak yang dia berlari untuk bermain. Dia meninggalkan pekerjaan yang harus dia kerjakan di kelas. Apakah kita harus menghukumnya? Atau ketika tiba-tiba dia tertawa bersama temannya ketika dalam belajar, apakah kita harus menghukumnya? Kita harus berefleksi bahwa itu juga merupakan satu kebutuhan bagi dirinya. Mungkin karena tidak terpenuhnya kebutuhan ketika belajar, kemudian pada akhirnya membuat anak itu tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi kita harus juga melihat kebutuhan mencari kesenangan. Apakah kita harus menghukum anak itu ketika dia tertawa tetapi mengikuti pembelajaran? Ya. Selanjutnya, belonging. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan sosial, hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, kebutuhan ini, kebutuhan dicintai, diperhatikan. Misalnya anak, seperti tadi ada hubungan juga ya dengan survival, kebutuhan untuk hidup. Jadi misalnya, dia juga butuh kasih sayang. Mengapa dia terlambat? Karena mungkin orang tua tidak memberikan perhatian padanya di pagi hari. Orang tua tidak menyiapkan pakaiannya, orang tua tidak menyiapkan makanan untuk dia sarapan. Apakah kita harus menghukum ketika dia terlambat? Itu juga harus menjadi bahan refleksi bagi kita pendidik. Mungkin anak itu juga membutuhkan kasih sayang dari rumah, tapi dia tidak dapatkan. Nah, apakah juga di sekolah kita tidak mampu memberikan perhatian kasih sayang untuk anak tersebut, untuk murid kita? Ya, menjadi juga bahan refleksi bagi kita. Selanjutnya, power, kekuatan. Nah, untuk bagian ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Power ini kekuatan, anak juga ingin diakui bahwa dia memiliki satu kekuatan, satu kemampuan. Nah, bagaimana jika anak itu memiliki kemampuan, memiliki kompetensi, kemudian kita tidak hargai? Ya, dia butuh juga penghargaan bahwa dia memiliki kemampuan. Bagaimana kita guru melihat kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh murid-murid kita, oleh anak-anak didik kita. Lanjut, kebutuhan dasar freedom atau kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak-anak memiliki kebebasan semaunya, tidak. Tetapi ketika berada di lingkungan sekolah, dia memiliki kebebasan untuk bergerak di lingkungan sekolah. Kebebasan untuk menyampaikan ide, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk mencipta hal-hal yang baru. Nah, bagaimana kita guru melihat anak-anak yang seperti itu? Murid-murid kita yang memiliki seperti itu. Dia dengan bebas mengeluarkan idenya. Kadang anak mengeluarkan ide, kita mengkat, kita membatasi. Padahal sebenarnya itu salah satu kebutuhan dasar, kebebasan. Dia bebas menyampaikan idenya. Dia bebas menunjukkan pekerjaan yang dibuatnya. Seperti itu, menjadi juga bahan refleksi bagi kita di dalam kita membangun budaya positif di sekolah kita. Baik, lanjut. Kita lihat posisi kontrol kita sebagai guru ketika dalam membangun budaya positif, kemudian dalam kaitannya anak-anak kita tidak melakukan atau melaksanakan keyakinan yang disepakati, di manakah posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum? Atau apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah? Atau posisi kita sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, dari posisi kontrol tadi,
mungkin ada teman-teman yang boleh men-sharingkan atau menyampaikan pengalamannya ketika ada anak di sekolah kita yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kita atau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, kita memposisikan diri di mana? Adakah yang bisa men-sharingkan? Ketika ada anak yang mungkin kita anggap dia bersalah. Posisi kontrol kita sebagai guru ada di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Atau posisi kita membuat anak itu sungguh-sungguh merasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau sebagai pemantau yang melihat proses terjadinya peristiwa? Atau juga kita sebagai manajer? Memantau sekaligus menyelesaikan dan mengarahkan anak untuk mengalami perubahan. Adakah yang boleh men-sharingkan? Oke, Ibu Krista, disilakan. Silakan diaktifkan audionya. Terima kasih atas kesempatan. Tadi dikatakan sekedar sharing. Kebetulan saya wali kelas. Kemudian ketika itu ada siswa yang ditunjuk untuk memimpin ibadah. Nah, tetapi anak tersebut dia tidak melaksanakan tugasnya. Nah, karena dia tidak melaksanakan tugas, sehingga saya sebagai wali kelas memberikan kesempatan, tetapi karena saya tidak ingin mempermalukan dia, sehingga saya saya mengatakan kepada seluruh siswa, kelompok ini berdoa satu-satu supaya seluruh kelas mendapat kesempatan dan menjadi pelajaran juga buat mereka bahwa sebelum memulaikan pembelajaran itu harus dibuka dahulu dengan beribadah bersama. Tetapi karena tidak melaksanakan, jadi semuanya saya katakan untuk berdoa satu-satu supaya maksud mendapat kesempatan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Krista atas sharing pengalaman di kelas. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman dari pengalaman yang Ibu Krista sharingkan tadi. Posisi kontrol Ibu Krista sebagai guru apa? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ada yang bisa? Ya mungkin karena belum diuraikan tentang posisi kontrol ini sampai belum ada pendapat. Atau bisa? Ada? Ada yang bisa memberikan pendapat yang sudah di-sharingkan oleh Ibu Krista? Ya, Ibu Oktaviona, disilakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, posisi Ibu Krista di sini dia sebagai manajer. Mengapa saya mengatakan Ibu Krista di sini posisinya sebagai manajer? Karena menurut saya, posisi Ibu Krista di sini dia memanage anak-anak supaya melakukan hal yang seperti yang sudah Ibu Krista perintahkan, misalnya untuk berdoa sendiri-sendiri. Jadi untuk melakukan atau mau berdoa sendiri itu tidak
satu siswa tersebut yang dengan sengaja tidak melakukan atau tidak memimpin ibadah tersebut. Supaya mengapa Ibu Krista menyuruh semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut untuk beribadah atau berdoa masing-masing, supaya tidak ada rasa minder atau malu. Lain kali kan anak-anak, aduh malu, so melakukan, malahan karena orang suruh anak tersebut malahan mau balik marah ke guru karena dipaksakan, karena cuma dia. Jadi posisi Ibu Krista di sini sebagai manajer, supaya memanage anak-anak tersebut, memerintah anak-anak tersebut supaya boleh berdoa semuanya, tidak cuma anak yang melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Oke, baik sekali pendapat Ibu Mega. Terima kasih atas pendapat yang sudah diberikan, atas pengalaman sharing dari Ibu Krista. Kembali, bolehkah saya bertanya lagi? Dari tindakan yang Ibu Krista lakukan itu, apakah itu sebagai hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa memberi pendapat? Ya, Ibu Mega, Ibu Oktaviona. Jadi menurut saya itu merupakan konsekuensi. Itu bukan merupakan hukuman. Mengapa saya mengatakan itu konsekuensi? Kalau hukuman itu kan berkaitan dengan badan. Jadi kalau hukuman mau sakit, ada rasa sakit. Kalau ini kan cuma konsekuensi kalau kita tidak melakukan hal yang sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan dari kelas tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali pendapat dari Ibu Mega, Ibu Oktaviona. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Krista tadi, dia bukanlah satu hukuman, tetapi konsekuensi yang harus terjadi. Karena yang memang terjadi kan itu harus memimpin ibadah, ya. Karena tidak melakukan kesepakatan yang sudah dilakukan, maka akhirnya mereka ditugaskan semua menjalankan satu persatu berdoa atau cara memimpin ibadah. Jadi itu yang memang harus terjadi, mereka mampu melaksanakan. Jadi itu bukanlah satu hukuman yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik atau rasa sakit di dalam hati. Tetapi memang itu membuat mereka tidak nyaman karena harus melakukan satu persatu. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Tetapi justru dengan dilakukannya tindakan seperti itu justru mendorong mereka untuk nantinya harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya apakah itu menjadi apakah itu kontrol guru, dia sebagai manajer atau pemantau? Mari kita lihat selanjutnya bagaimana posisi kontrol kita atau posisi kita sebagai manajer bagi anak-anak kita, ya. Kembali saya share screen dan kita lihat posisi kontrol dari Ibu Krista itu berada di mana? Ya, kita lihat posisi kontrol yang pada akhirnya kalau sebagai penghukum, ya, jadi tadi sudah disampaikan posisi kontrol guru ada 5, ya. Jadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lihat ya, posisi kontrol ketika kita lakukan sebagai penghukum, dampaknya pada murid pasti akan mengulangi lagi kesalahan yang sama atau justru kesalahan lain. Kalau posisi kita pada
pembuat orang merasa bersalah, pasti anak akan merasa rendah diri. Ya, di situ kita biasanya membuat anak kecewa, sakit hati, dan justru mungkin tidak akan berkembang, kita mematikan karakternya. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman, akibatnya anak itu merasa lemah, tidak mandiri. Dia akan tergantung terus kepada kita sebagai guru. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak akan selalu bergantung kepada kita. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau. Akibatnya, anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau sebagai pemantau, anak itu akan melakukan kalau dia dihargai, dihormati, atau ketika kita memberikan apresiasi, kita memberikan penghargaan, kita memberikan nilai tinggi, dia melakukan. Tetapi tetap sebagai pemantau, posisi kontrol kita ini sudah bagus karena kita melihat dari awal sampai pada akhir, ya. Tetapi di sini kita belum memberikan anak solusi yang motivasinya berasal dari dalam diri, ya. Itu sebatas sampai pada kita melakukan tindakan yang kita berikan mereka apresiasi, kita berikan nilai. Belum sampai pada anak yang secara sadar melakukan tindakan yang kita harapkan. Nah, kita lihat kalau posisi manajer, kita memposisikan diri sebagai manajer, kita akan mengajak anak mengevaluasi diri sendiri. Anak sendiri akan mengevaluasi, oh iya, ternyata saya salah. Dan bagaimana saya harus memperbaikinya. Jadi pada posisi manajer ini, kita menuntun anak yang pada akhirnya anak sendiri yang akan mengatakan bahwa dia salah, dia akan mengatakan apa yang harus dia lakukan besok dan selanjutnya. Ya, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika kalau sampai pada pemantau, pasti sebatas kita akan mengatakan silahkan kamu lakukan seperti ini. Kita sebatas sampai memberikan konsekuensi, ya. Kalau sebagai pemantau, sebatas kita memberikan konsekuensi. Kita tidak mengarahkan anak menyadari bahwa, oh iya ibu, saya salah. Saya tidak memimpin ibadah. Dan selanjutnya, mulai besok saya akan memimpin sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau sampai anak mengatakan seperti itu, kalau sampai anak mengatakan, oh iya ibu, saya salah, dan besok dan seterusnya, kapan saja jadwal yang akan diberikan kepada saya memimpin, saya akan memimpin. Ya, disitulah posisi kita sebagai manajer. Jadi ketika kita memposisikan diri, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan mengarahkan anak. Ya, kita akan bertanya, menurutmu apakah yang kamu lakukan ketika kamu tidak lakukan ibadah, apakah kamu salah atau tidak? Apakah kamu menyalahi kesepakatan kelas kita atau tidak? Pasti anak yang dengan sendirinya akan mengatakan, oh iya saya tidak melakukan kesepakatan kelas. Nah, dan sebagai manajer pasti kita akan bertanya, kalau begitu selanjutnya apakah kamu akan seperti ini terus? Jadi kita bangkitkan motivasi yang berada di dalam dirinya. Bukan kita yang mau mengatakan, besok kamu harus pimpin ya, mulai lusa kamu harus melaksanakan tugas ya. Jadi kita tidak memposisikan diri seperti itu. Tetapi kalau sebagai manajer, kita membawa anak pada motivasi yang berasal dari dalam diri. Bagaimana caranya? Jadi seperti itu. Kita menjalin komunikasi yang baik dan kita sampaikan. Apakah kamu akan seperti ini terus? Kamu juga punya kemampuan yang ada di dalam diri. Pasti anak akan katakan, oh iya, saya memang sudah salah tidak melakukan itu. Nah, kita akan katakan, apakah kamu akan seperti ini terus dan tidak melaksanakannya? Untuk selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Jadi seperti itu, kita membangun komunikasi yang baik dengan maksud kita membangkitkan motivasi yang berada di dalam dirinya. Bukan kita memaksakan. Jadi kita tidak boleh memaksakan, besok kamu harus pimpin ibadah. Besok kamu yang harus pimpin doa.
Tidak seperti itu. Jadi kita memberikan motivasi kepada anak, membangkitkan motivasi yang ada di dalam dirinya, supaya dengan penuh kesadaran, dia mengakui bahwa dia tidak menyepakati keyakinan kelas, dan pada akhirnya dari dalam dirinya dia akan mengatakan, baik Ibu, besok atau mungkin kapan, saya akan mencoba melakukannya, saya akan mencoba memimpinnya. Atau bahkan dia akan katakan, baik Ibu, berikutnya saya akan memimpin doa atau memimpin ibadah. Jadi seperti itu, ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik, lanjut. Nah, dari penyelesaian kasus atau peristiwa seperti tadi, jadi ketika kita membangun budaya positif, kemudian kita membuat keyakinan kelas, kemudian pada akhirnya keyakinan kelas itu tidak terlaksana karena apa? Karena adanya kebutuhan-kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Nah, kita pastinya akan memposisikan diri kita sebagai guru dalam posisi kontrol apa? Dari posisi kontrol itu, yang seharusnya kita lakukan adalah restitusi. Nah, apakah restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi proses restitusi ini proses kita menciptakan supaya murid memperbaiki kesalahan, tetapi itu atas motivasi dari dalam diri sehingga dia pada akhirnya tetap merasa bagian dari kelompok sekolah, kelompok kelas, atau kelompok kecilnya. Bukan berarti ketika anak itu tidak melaksanakan keyakinan kelas, kemudian kita memberikan hukuman, kemudian pada akhirnya dia tidak mau lagi datang di sekolah, akhirnya dengan alasan yang lain tidak mau lagi belajar karena kita memberikan hukuman. Jadi melalui restitusi, kita akan lakukan seperti tadi, konsekuensi. Tetapi ada prosesnya. Sehingga pada akhirnya dengan proses restitusi ini, anak justru akan memperbaiki kesalahannya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan menjadikan dia lemah, atau merasa malu, atau merasa putus asa, atau merasa kecil, tetapi sebaliknya lebih menguatkan karakternya lewat restitusi yang dilakukan oleh guru, dalam posisi kontrol guru sebagai pemantau dan juga sekaligus sebagai manajer. Nah, kita lihat 9 ciri restitusi. Restitusi pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Ibu Krista, kemudian ditanggapi oleh Ibu Oktaviona bahwa yang dilakukan oleh Ibu Krista itu bukan satu hukuman, tetapi konsekuensi. Jadi dia bukan menebus kesalahan dengan satu hukuman, tetapi dia melakukan konsekuensi. Namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi dia belajar dari kesalahan dengan melakukan konsekuensi. Mereka berdoa satu persatu. Jadi itu bukanlah hukuman, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian, ciri restitusi itu memperbaiki hukuman. Kalau kita membuat hukuman, pasti akan terjadi jarak antara kita dengan murid. Mungkin murid akan ada rasa marah terhadap kita guru, atau mungkin tidak mau lagi mendekatkan diri sebagai murid terhadap guru. Tetapi kalau restitusi, pasti akan memperbaiki hubungan. Ketika anak merasa bersalah, tetapi karena dalam proses restitusi, anak tidak akan menjaga jarak dengan kita sebagai guru. Kemudian, ciri yang berikut, proses restitusi ini merupakan satu tawaran, bukan paksaan. Jadi seperti dalam pembahasan awal, ilusi kita sebagai guru di dalam membentuk budaya positif, kadang kita yang memaksakan kehendak kepada murid, memaksakan kehendak atau keinginan kita. Tetapi kalau dalam proses restitusi itu kita memberikan tawaran kepada anak. Sehingga itu motivasi dari anak sendiri, dari dalam diri anak, bukan karena dari orang lain. Jadi bukan faktor internal, tetapi
bukan faktor eksternal ya, tetapi faktor internal. Tujuan untuk membentuk budaya positif memang dari dalam diri. Kemudian, ciri berikut menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu ya, jadi kita mengajak anak untuk melihat kesalahan yang dia buat. Jadi sehingga dengan kesadaran dia menyadari sendiri, kemudian dia dengan motivasinya untuk memperbaiki. Jadi bukan juga cuma sekedar memperbaiki, tetapi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itu dari motivasi sendiri. Berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, dari tindakan anak yang tidak melakukan kesepakatan atau keyakinan kelas, kita harus lihat apa sebenarnya dasar sehingga dia tidak datang cepat, ya. Jadi seperti tadi, mungkin karena kebutuhan dasarnya mempertahankan kehidupan tidak terpenuhi sehingga dia terlambat. Jadi kita harus cari tahu alasan mengapa dia datang terlambat. Jadi kita harus mencari tahu kebutuhan dasarnya apa. Mungkin karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Sehingga kita akan terlepas dari memberikan hukum, ya. Sebagai posisi kontrol juga kita tidak akan menghakimi, kita tidak akan membuat dia merasa bersalah. Nah, lanjut, ciri restitusi berikut. Cara yang paling baik, ya memang ini adalah cara yang paling baik ketika kita menyelesaikan satu peristiwa atau kasus yang dialami oleh anak. Karena dari restitusi ini prosesnya kita membuat anak menyadari kesalahannya, dan pada akhirnya anak sendiri yang menentukan tindakan positif selanjutnya yang akan dia buat. Yang pada akhirnya dia tetap merasa nyaman datang di sekolah. Tidak membuat dia merasa jauh, tidak membuat dia merasa diasingkan, tetapi sebaliknya dengan restitusi justru tetap dia merasa nyaman datang di sekolah. Lanjut, ciri restitusi yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi dengan kita melakukan proses restitusi, kita membentuk karakter anak, bukan tindakan yang kita lakukan. Tetapi sebaliknya kita membentuk karakter anak. Kemudian ciri restitusi berikutnya yaitu kita fokus pada solusi. Jadi kita memberikan anak cara dia mau menyelesaikan apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi padanya. Jadi dia sendiri yang nanti menentukan solusi. Tetapi tentunya atas tuntunan kita sebagai guru yang posisi kontrolnya di mana. Tentunya pada posisi kontrol manajer yang selalu mengarahkan anak menemukan solusi. Dan terakhir, ciri restitusi yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan proses restitusi ini kita tidak membuat anak merasa disisihkan. Kita tidak membuat anak dipermalukan. Kita tidak membuat anak diasingkan. Tetapi sebetulnya dengan ciri restitusi, dengan proses restitusi yang kita lakukan, tetap membuat anak mau bergabung pada kelompoknya. Mau bergabung di kelasnya. Seperti itu. Lanjut. Kita lihat segitiga restitusi. Jadi ini proses ya. Proses di mana kita menyelesaikan permasalahan atau kita menyelesaikan kasus yang dialami oleh anak-anak kita atau murid kita. Jadi segitiga ini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Pada bagian menstabilkan identitas, ada ungkapan-ungkapan yang akan kita ungkapkan kepada anak supaya dia tidak merasa bersalah, ya. Kemudian pada tindakan, validasi tindakan salah, ada juga ungkapan-ungkapan yang akan kita ungkapkan kepada anak supaya anak menyadari bahwa tindakannya itu salah. Kemudian kita pada bagian ketiga kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita tanyakan yang pada akhirnya anak sendiri yang akan memberikan keputusan solusi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi tetap segitiga restitusi ini
berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, mari kita lihat menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita tidak membuat anak merasa bersalah. Walaupun memang dia sudah membuat kesalahan, dia sudah tidak melakukan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Tetapi agar anak itu tetap nantinya supaya dia tetap kembali pada kelompok kelas, pada kelompok sekolah kita, bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Nah, ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita lihat bagaimana cara menstabilkan identitas ketika kita masuk dalam proses restitusi dalam menyelesaikan satu kasus. Seperti ini ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat ini yang kita ungkapkan ketika kita menyelesaikan kasus, ini tidak membuat anak merasa salah. Tetapi justru hal ini kita menstabilkan identitasnya. Jadi kita tetap membuat dia merasa dia adalah bagian dari sekolah. Dia adalah bagian dari kelas, ya. Ketika ungkapan-ungkapan kita dalam menyelesaikan kasusnya seperti ini, dalam menstabilkan identitas. Lanjut, dalam validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini, apa yang harus kita lakukan? Bahwa kita mau membantu siswa untuk mengetahui kembali, mengenali kebutuhan yang seharusnya dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, kita menggali apa yang sebenarnya dialaminya. Coba kita lihat contoh-contoh kalimat ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi itu kita tidak membuat dia sungguh-sungguh jauh dari apa yang sebenarnya dia butuhkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi kita menggali, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan mengapa sampai dia terlambat, mengapa sampai dia tidak membuat tugas. Jadi kita gali pengalamannya karena dari anak mengatakannya, itu kita lihat apa sebenarnya yang dia butuhkan. Jadi contoh ya, kita tanya, mengapa kamu terlambat? Apa alasanmu terlambat? Jadi bisa saja dia katakan, saya bangun kesiangan. Nah, mengapa kamu bangun kesiangan? Ya, tidak dibangunkan oleh orang tua. Jadi itu ya, ternyata dia di situ apa? Dia butuh apa? Dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Nah, sementara di keluarganya dia tidak terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, kemudian di sekolah juga kita tidak memberikan perhatian atau kasih sayang, nah bagaimana anak itu? Bagaimana perasaan anak itu? Jadi disitulah kesempatan dalam validasi tindakan kita melihat kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan. Lanjut, menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita menanyakan alasan mengapa sampai dia tidak melakukan apa yang menjadi kesepakatan kelas, kita tanyakan, apa sebenarnya kesepakatan kelas atau kesepakatan awal yang sudah kita sepakati bersama? Kalau menurutmu, kalau kamu melakukan itu, apa yang akan terjadi dalam dirimu? Menurutmu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, disitulah posisi manajer kita. Kita memberikan solusi, ungkapan-ungkapan yang pada akhirnya anak sendiri yang memberikan solusi bagi dirinya. Apa yang akan dia lakukan. Ya, jadi itulah proses restitusi yang mungkin juga dapat kita lakukan di sekolah kita. Baik itu guru mata pelajaran atau juga guru wali kelas. Jadi proses restitusi ini dapat kita lakukan. Nah, dari proses restitusi ini, saya akan memberikan contoh yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi, teman-teman bisa melihat tayangan video yang
Isinya mengenai implementasi konsep inti dalam budaya positif teristimewa dalam proses restitusi. Ya, baik, sepintas kita sudah melihat bagaimana proses restitusi, segitiga restitusi, dan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam posisi kontrol, ya. Jadi tadi ketika anak si Maria terlambat, guru tidak menghukumnya, tetapi yang dilakukan adalah memberikan satu konsekuensi, yaitu dia harus berdoa. Kemudian dalam proses restitusi itu, selain guru memposisikan diri sebagai pemantau, melihat dia datang jam berapa, kemudian juga
memposisikan diri sebagai manajer. Guru memberikan kesempatan dia menemukan sendiri solusi apa yang akan dia lakukan mulai besok dan selanjutnya. Dan proses restitusi, segitiga restitusi mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah sampai menanyakan keyakinan kelas. Jadi itulah proses yang dilakukan jika nanti dalam pelaksanaan membangun budaya positif di sekolah kita boleh melaksanakan proses restitusi seperti yang sudah saya contohkan tadi. Demikian untuk pemaparan materi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Disilahkan. Saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Ya, oke, baik Ibu Krista, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kita sudah mendengar bersama, atau kita sudah lihat dalam tayangan, bagaimana dalam kita membuat siswa itu memiliki kontrol atau kita sebaliknya sebagai guru memiliki posisi kontrol atau keyakinan kita terhadap siswa sehingga siswa tersebut atau para siswa mampu berkembang dengan baik, akan menjadi seorang anak yang mandiri, mampu berpikir dan bertindak dengan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, dari semua kelima posisi kontrol yang ada, manakah posisi kontrol yang paling tepat bagi seorang guru? Dan mengapa kita sebagai guru harus melakukan posisi kontrol tersebut? Dan yang kedua, mengenai keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan kelas bersama. Bagaimana sikap kita terhadap anak jika ada anak yang melakukan atau melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas. Misalnya ada anak yang datang ke sekolah, datang terlambat. Dan kemudian dia sudah tahu sebenarnya ada konsekuensi atau ada kesepakatan atau keyakinan kelas, tetapi anak tersebut tidak melakukan keyakinan ke kelas tersebut. Bagaimana posisi kita sebagai guru? Terima kasih. Terima kasih Ibu Oktaviona, pertanyaan yang begitu baik. Saya langsung tanggapi saja ya, jangan saya lupa. Ya, kalau kita melihat sebenarnya posisi-posisi kontrol tadi, memang yang paling tepat adalah, yang paling baik adalah ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Tetapi posisi manajer itu tidak akan terlaksana jika posisi kontrol kita sebagai pemantau kita tidak lakukan. Jadi kalau menurut saya yang paling baik jika kita menggabungkan posisi kontrol sebagai pemantau dan sebagai manajer. Karena kalau pemantau kita akan melihat seperti contoh saya tadi ya. Di pagi hari saya melihat, saya memantau tindakan anak. Saya memantau, oh anak itu datang terlambat, sudah 7:30 kemudian dia tiba. Kemudian dia tidak mengikuti ibadah. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau itu harus. Karena kalau kita langsung ke posisi manajer, sementara kita tidak mengikuti perkembangan tindakan dari anak. Kita tidak tahu persis peristiwa yang terjadi. Jadi baiknya kita memposisikan diri, posisi kontrol sebagai pemantau dan posisi kontrol sebagai manajer. Sehingga dari posisi kontrol pemantau itu kita mengikuti anak. Apa yang terjadi? Kemudian kita lakukan proses restitusi itu yang pada akhirnya kita memposisikan diri sebagai manajer yang memberikan solusi kepada anak lewat motivasi dalam dirinya. Dia sendiri yang mencari solusi untuk ke depannya apa yang dia lakukan. Jadi seperti itu. Nah, dalam kaitan dengan pertanyaan kedua, jika anak itu tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati, kita melakukan proses restitusi.
dan memperhatikan posisi kontrol. Jangan kita tidak memposisikan kontrol sebagai pemantau, kemudian kita langsung memberikan konsekuensi, sementara kita tidak mengikuti peristiwa yang terjadi. Jadi kalau ada anak yang tidak melakukan keyakinan kelas, kita lakukan proses restitusi. Jadi kita memanggil anak itu, kita menstabilkan dulu identitasnya, kemudian atau boleh terputar, kita validasi tindakan dulu. Kita buat dulu validasi tindakan. Jadi kita tanyakan kenapa dia tidak mengikuti kesepakatan kelas. Jadi kita buat validasi. Jadi itu juga sebenarnya sudah termasuk pemantau, tetapi kita tidak melakukan sepenuhnya. Kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai pemantau, kita memang menemukan dari awal peristiwa yang terjadi, sehingga alur dalam proses restitusi akan berjalan bagus sampai pada akhirnya posisi kontrol kita sebagai manajer akan terlaksana. Mungkin seperti itu jawaban saya. Semoga memberikan jawaban atau bagaimana? Bagaimana Ibu Oktaviona? Apakah merasa sudah terjawab atau? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi dari teman guru yang mau bertanya? Oke, Ibu Krista, disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Pada bagian restitusi dikatakan bahwa siswa menyadari kesalahannya sendiri. Yang jadi pertanyaan saya, apa peran guru agar siswa menyadari kesalahannya sendiri? Terima kasih. Oke, baik sekali pertanyaan Ibu Krista. Nah, kita memperhatikan posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi kontrol sebagai manajer, dan dalam proses restitusi pada bagian validasi tindakan. Pada validasi tindakan dan pada bagian menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada saat kita memvalidasi tindakan, anak sendiri kan yang akan menyampaikan, oh iya, saya terlambat datang di sekolah. Ya, jadi anak sendiri yang mau mengatakan. Kemudian dalam hubungan dengan menanyakan keyakinan kelas dengan posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan menanyakan keyakinan kelas. Kalau dalam bahasa Manado, bahasa kita hari-hari, pasti kita akan tanyakan, apa kok orang kesepakatan? Kalau pagi-pagi, apa orang kesepakatan? Seperti itu. Pada akhirnya kan anak yang akan menjawab. Dari jawaban anak itu kita mengarahkan solusi yang akan dia lakukan selanjutnya apa. Nah, kalau begitu kesepakatan kita datang cepat berarti supaya kamu tidak terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan mulai besok? Nah, jadi ada hubungan posisi kontrol kita sebagai guru dengan proses restitusi. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi keyakinan kelas dapat dilaksanakan oleh anak, oleh murid. Dan kalaupun itu dia tidak laksanakan, dalam proses restitusi dan dalam posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan menuntun anak untuk menemukan solusi. Dia yang menemukan solusi dan pada akhirnya dia yang akan melaksanakan sendiri berdasarkan motivasi dari dalam diri, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru dalam posisi kontrol, manajer, kita tidak akan mengatakan, oh kalau begitu besok kamu harus lakukan ya. Tidak, tetapi kita akan tanyakan, oh jadi kalau mulai besok apa yang akan kamu lakukan? Jadi seperti itu. Demikian Ibu Krista, apakah sudah menjawab pertanyaan? Ya baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Oke, Ibu Andini, disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi telah dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, fun, belonging, power, dan freedom.
Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kelima kebutuhan dasar ini sudah diberlakukan guru kepada siswa di sekolah atau belum? Terima kasih. Oke, baik sekali Ibu Andini. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari murid itu tergantung ketika guru menyelesaikan sebuah kasus. Jadi jelas kalau untuk kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan seperti pendidikan, itu sudah kita lakukan. Memberikan pelajaran sudah kita lakukan. Tetapi yang menjadi dasar sehingga dia tidak melakukan satu keyakinan karena dasar kebutuhan tertentu, apakah itu kita penuhi? Jadi seperti tadi ya, misalnya anak itu butuh perhatian. Dia tidak bangun cepat karena tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Orang tua tidak memberikan perhatian padanya. Nah, kemudian di sekolah juga kita tidak memberikan perhatian, menjadi pertanyaan balik bagi kita sebagai guru. Apakah saya sebagai guru memberikan perhatian untuk anak didik saya? Apakah saya memberikan kasih sayang untuk murid saya? Jadi itu sebenarnya menjadi satu juga bahan refleksi bagi guru, bagi kita sebagai pendidik di sekolah kita, ketika anak tidak melakukan keyakinan kelas dan kita menanyakan alasan mendasar dia tidak melakukan keyakinan kelas itu karena apa? Nah, apakah alasan yang terjadi itu kita penuhi di sekolah sebagai posisi kita pendidik di sekolah? Jadi itu menjadi juga timbal balik, menjadi feedback ya, menjadi feedback umpan balik untuk kita. Jadi ketika kita menanyakan, kamu tidak diperhatikan atau tidak dibangunkan oleh orang tua, nah apakah juga kita di sekolah kita memberikan perhatian untuk anak tersebut? Jadi sebenarnya ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi sebelum dia datang di sekolah, apakah kebutuhan dasar itu kita lakukan, kita berikan kepada anak didik kita. Jadi sebenarnya ketika anak tidak melakukan keyakinan kelas, kemudian kita membuat proses restitusi dan menanyakan alasan. Jadi dalam validasi tindakan itu kita temukan alasannya, di saat itulah kita memenuhi kebutuhan dasar anak tersebut. Ya. Jadi ketika anak mengungkapkan alasan saya tidak datang cepat ini, alasan saya tidak membuat tugas ini, alasan saya terlambat ini, alasan saya tidak ikut ibadah ini. Nah, ketika alasan-alasan itu anak ungkapkan, pada saat itulah kita penuhi kebutuhannya. Seperti itu. Demikian, apakah ada lagi, Ibu Andini? Terima kasih, Bu. Di 5 kebutuhan dasar ada kebutuhan yang kelima yaitu freedom atau kebebasan. Yang ingin saya tanyakan, kebebasan seperti apa yang guru berikan kepada siswa di sekolah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Andini. Jadi kebebasan di sekolah seperti yang sekarang kan merdeka belajar. Jadi kebebasan di situ yang kita berikan kepada anak adalah kebebasan anak mengungkapkan ide, mengungkapkan pendapat, kebebasan dia berkreasi. Kadang kita guru membatasi ruang gerak anak. Seperti dalam proses pembelajaran. Ada anak yang masih suka menulis atau masih suka menggambar atau masih suka mengungkapkan idenya. Tetapi karena keterbatasan waktu atau apa kita langsung kata, sudah ya sampai di sini, nanti lanjut lagi berikut. Padahal sebenarnya pada saat itu anak masih mau mengungkapkan. Nah, sebenarnya kalau seperti itu boleh kita bilang, boleh nanti dilanjutkan sebentar, kalau sudah selesai materi kamu masih boleh tinggal di sekolah untuk melanjutkan kamu menulis, dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan kepada ibu siap mendampingi. Begitu. Jadi kebebasan anak di dalam belajar, kebebasan anak mengungkapkan ide, berinspirasi, kebebasan untuk berkreasi, ataupun juga kebebasan menggunakan lingkungan sekolah. Kadang kita katakan tidak boleh masuk di lingkungan situ, tidak boleh masuk di ruangan itu. Padahal mungkin dengan dia masuk di ruangan itu ada hal baru yang dia temukan, ada hal baru yang dia pelajari. Tetapi kadang kita membatasi kebebasan ruang gerak anak dalam kegiatan belajar. Belajar melalui lingkungan sekolah, belajar melalui teman.
Kadang ada anak yang mau bertanya kepada teman, tapi kita bilang, tunggu, jangan dulu bertanya ke teman, dengar dulu Pak Ibu. Padahal sumber belajar bukan hanya dari guru. Sumber belajar bisa juga dari teman. Atau kita membatasi anak, jangan buka tuh HP, dengar dulu Pak Ibu. Padahal mungkin di samping dia mendengarkan apa yang kita sampaikan, dia juga mencari melalui internet. Kadang kita membatasi anak dalam ruang geraknya untuk mencari informasi. Seperti itu. Mungkin masih ada? Ibu Andini? Oke, terima kasih. Karena waktu sudah sepertinya melebihi jam, 1 jam pertemuan. Tapi kalau masih ada, saya berikan kesempatan 1, kalau masih ada. Tapi kalau sudah tidak ada, jangan paksa-paksa lagi. Masih ada atau tidak? Ya baik, terima kasih untuk teman-teman yang dalam kegiatan ini sudah berperan aktif mulai dari mengikuti presentasi, men-sharingkan pengalaman, menanggapi, bertanya. Saya ucapkan terima kasih, semoga pertemuan kita pada saat ini seperti dalam awal sudah saya tayangkan. Ungkapan dari Ki Hajar Dewantoro, semoga kita ini bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, teristimewa untuk anak-anak didik kita, dan juga bermanfaat untuk dunia pada umumnya. Semoga apa yang kita dapatkan pada saat ini, sungguh-sungguh boleh kita laksanakan, teristimewa kita wujudkan di sekolah kita, supaya dalam membangun budaya positif di sekolah boleh kita wujudkan secara bersama. Mari kita membangun kerjasama yang baik dalam berkolaborasi. Terima kasih teman-teman, dan untuk pertemuan pada malam hari ini, saya mohon ditutup dengan doa oleh Ibu Oktaviona Karundeng. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Mari kita tutup kegiatan ini dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga pada malam ini ya Tuhan, kami dapat Engkau kumpulkan dalam kegiatan kami, meskipun hanya lewat virtual, sosialisasi materi tentang budaya positif, sehingga kegiatan kami ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga apa yang sudah kami terima dan kami sudah bicarakan tadi, itu dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai guru, dan dapat berguna dan bermanfaat untuk anak didik kami. Ampunilah akan salah dan dosa yang sering kami perbuat melawan cinta kasih-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Oktaviona yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Dan terima kasih untuk semua. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat beristirahat. Semoga pada malam hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan. Terima kasih, jumpa lagi besok di sekolah. Terima kasih.